Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ratmeli Storina, CGP Angkatan 7 Kota Batam. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi itu saling berkaitan. Pada intinya, keterkaitan tersebut berpihak pada murid yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Peran guru sebagai penuntun yaitu menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak dalam proses menuntun, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid dengan nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid yang dimiliki oleh guru. Peran guru penggerak, guru harus mampu mewujudkan kepemimpinan pada proses pembelajaran. Guru membantu murid dalam belajar, memotivasi murid, dan mendidik karakter baik murid. Visi guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan visi yang sesuai dengan kebutuhan murid melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan menggali potensi murid semaksimal mungkin. Budaya positif. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi guru sebagai manajer. Keempat, poin tersebut dapat diwujudkan dalam praktek pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang dapat mengakomodir berbagai keberagaman murid, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid pada akhirnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan menentukan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, merespon kebutuhan murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan. Dalam menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, maksudnya guru harus memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Pemetaan kebutuhan murid dapat dilakukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Aspek yang kedua yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid pada kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, dan dapat juga dengan melakukan survei. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dapat dilakukan dengan menggunakan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan kebutuhan murid dari aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar agar sesuai dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk.
Guru memodifikasi dan memvariasikan tagihan produk sesuai dengan minat dan proses yang telah mereka lewati. Dalam melakukan manajemen kelas yang efektif, guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan dengan efektif. Dalam melakukan penilaian, guru melakukan penilaian berkelanjutan. Praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Sesungguhnya pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru mengajar dengan banyak cara yang berbeda, bukan pula proses belajar yang sembraut atau chaos, tapi bagaimana usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan nilai-nilai utama dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.